Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'alan sumangsane mirsani sapa mu'minuna pira-pira wong mukmin Al-Ahzab yang berapa pasukan koalisi, pasukan bersama. Jadi Ahzab jama'i Hizbun. Beberapa pasukan wong kafir niku koalisi nglawan Kanjeng Nabi. Al-Bukhari yang berapa wong kafir. Kalau mongko padha dawuh sapa mukminun. Ketika ngerti musuh malah mereka dawuh hadza ma wa'adana Allah. Hadza utawi iki ketemu musuh iku perkara. Hadza utawi iki lagi qaul adui. Ketemu musuh itu main perkara wae kang janjeni nek kita sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Allah janjeni jenenge wani iman wani dicoba. Nabi pilai sang dicoba warna silan dulu. Wasada kala mesti bener sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Dewa ing dalam janjine. Wa ma ja'alu illa iman wa taslima. Wa ma ja'alan ora nabi hum ing al-mukminun. Apa dalika mengkono-mengkono liqa'ul adu utawi ru'yatul ahzab ngerti musuh utawa ketemu musuh. Mereka orang mukmin ketemu musuh ora nambahi illa iman kecuali nambahi iman. Tasdikon tegese benerno biwa'dillahi lan janjine Allah. Wa tasliman lan marah nyerah akan diamri maring keputusane Allah. Jadi pasukan yang enggak imbang sampai yang mukmin damel kondak, damel parit, damel jurang dan musuh ora iso liwat. Bareng-bareng nyata musuh benar-benar besar. Malah wa ma ja'ahum illa imanau patasima. Dari semakin roh masalah, semakin petarung, semakin begini yang soleh. Minal mukminin dari setengah sang pira-pira mukmin rijalun di pira-pira wong lanang. Sodaku kang beneri sapa rijal. Sarong kuno nuhoni sapa rijal mak ing perkara. Ahadu kang wis tau janjeni sapa rijal apa ari ngatasi mak. Mereka berkomitmen janjeni minat sabati sange tetep maknane gak mlayu mak Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famihum mongko setengah sanging al-mukminun manute wong padha kang wis nyelesaikno sapa man bau ing janjine mak. Bagian mereka sudah menyelesaikan janjinya. Maknanya mata, tegese kabudut sopeman. Aku tilawat dan pateni sopeman bisa bilillah dalam jalannya Allah. Wa min dunaniku setengah sangking al-mukminun manute wong yang tadi kang ngenteni sopeman dari kayak mengkono-kono nak baru. Jadi wong mukmin ana sing wis mati, ana sing ngenteni caca mati. Biasa mati. Wa ma kadarulan orang podo genteni sapa mukmin tapi lan genteni tenan. Mereka tidak pernah merubah, tidak pernah mengganti apa yang menjadi komitmen mereka, tidak pernah pelin-pelan fil ahdi dalam janji ning Allah. Wa hum ta'al mukminun dengan sifat nuhoni janji, dengan sifat komitmen ning janji ning Allah. Iku bikhilaf halil munafiqin lan berbedani tingkae keadaane boro-boro munafik. Wong mukmin nak niat perang dereno Kanjeng Nabi mesti komitmen. Lihat dia supaya bales sapa Allah asal dikira ing propro sing bener iman. Isit diim lan kebenerane asal iki. Wa ya'tibalan iksa sapa Allah taala al-munafiqin ing propro munafik. Tapi Allah nyiksa ya insyaallah kersa sapa Allah. Carane nyiksa piye? Gambaran wong munafik mesti siksa piye? Mesti tersiksa piye ayu mital. Gambare Arab nyata matekno sapa wa ta'ala gumenal munafikin ala nifaqin ngatasi sifat kemunafikane munafikin. Tapi ana kemungkinan au yatuba utawa maringi tobat sapa Allah ali ing ngatasi munafikin. Mergo inna wa ta'ala Allah iku kana ana sapa wa ta'ala iku pura dan sing akeh nyepurane. Iman maring wong kabeh kang tobat sapa man. Rahiman tur akeh welase dilim lan mantan. Warad dalan iso nolak, maknanya iso nolak itu iso ngecewakno, iso ngekei kekalahan sapa Allah. Alladzina kafaru ing ngomong sing kafir, il ahzab tegese ing pira-pira pasukan koalisi. Biwaidihim
Allah nolak yang sifat emosinya mereka. Sifat emosi mereka bergemuruh nalano Islam, kalano KBB Allah. Akhirnya lam yana lu khairan. Itu orang contoh sopo al kafirun atau al azab khairan yang keapian. Mana nih muradhum tegese ora entuk ing karepe al kafirin minat dufi saking menangno bil mukminin lan biro mukmin. Wa kafa wal mukminin al kitab. Wa kafa lan nyukupi sapa Allah wal mukminin lan biro mukmin nyukupi al kitab ing perang. Allah nyukupi ketika mukmin perang yo asal perangnya mesti bener. Biri kelawan dibantu angin zaman iku wal malaikat lan dibantu lan malaikat. Wa kana lan ana sapa Allah kawiyan zat sing banget kuwate ala ijazima ing atase wujud nomor perkara. Yuri juga ngersano sapa wa ta'ala ing ma. Azizan berdat sing menangan. Ghalikan tegese kang menangno ala amrihi mujudno menang ala amrihi ngatasi kabeh perintah Allah kersane Allah. Wa anjala nurono sapa wa ta'ala alladzina ing wong zaharu kang bantu sapa ladina ing kufar min ahli kitab bisa ahli kitab ai Quraisy ta tegese bani Quraisy. Awan nurono min soyasi saking benteng-bentenge ahli kitab kusuni tegese benteng-bentenge ahli kitab. Utai lapat kusun jam soy-soyat niku jamae lapat soy-soyat. Wa utai al soy-soyat wa utawi al kisnu iku ma perkara yutahas kang dike benteng opo lima. Waktu dafalan nungi bakno sapa wa ta'ala fi qulubihim dalam atine ahli kitab aruba ing rasa takut. Ail khofa tegese rasa takut. Farikon ing sebagian takut ramateni sira kabeh minum saking ahli kitab. Wa hum te al maktulun al muqatilat wong ahli kitab sing melok perang. Ya ahli kitab yang wong kafir secara umum batak sirun lan goyong sira kabeh farikon ing kelompok sing liya minum saking kufar. Sing goyong ayat darolia tidak cilik-cilik. Jadi sing petarung pasukan kafir sing merangi dipateni, sing ora merangi ditawan. Wa ora salang ngaretno sapa taala kumeng sira kabeh arep rumeng bumine kufar. Wa diyarum lan omah-omah kufar. Wa amalan lan dunya-dunyane kufar. Wa ardon lan kuwe entuk warisan bumi lam tatau kang urung tau minjak sira kabeh ha ing arep. Gadu sawise iki. Mesti sawise iki saiki iku entuk warisan. Wa ya ti alardi khaybar. Ufidat dan alam apa khaybar ba'da Quraisy ta usai peristiwa Quraisy. Wa kana lan ana sapa Allah la kulli ing atase saben-saben perkara. Iku kodiran kudat sing banget kuasane utawa zat sing kuwasa. Iki kula terangaken perang kula niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh niku paling terkenal jenenge sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor badan tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus disarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah boten Ibnu Hisham sing arep muni tapi. Terus badan itu diperadal-peradal kalian yang dokumen. Tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar jenenge. Umar Jabbar. Terus kalau cerita sidik, sampai nak ngaji tarikh ini apa kula sono? Bro yakin karang ini sinten? Umar Abdul Jabbar. Niku tiyang Mekah, yen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah yang ini Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi niku mlayune teng pundi? Indonesia. Semakin dokumen. Nah, kalau saya ngaroi kok mau katut bahasa ngapak kayak kiak berarok. Ini satu berita teng pundi? Terus beliau nulis Mabadi Fikiyah jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Pola Sonur Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh, niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Sinten? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham, tapi bukan Ibnu Hisham yang ada kitab Nilabi. Ini
Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyok kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu luar biasa gitu. Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Di situ nakuni ahli hadis, di situ nakuni ahli sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mungkin wong panjenengan tenan. Jadi kalau Nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Gue misalnya darah iso urip nak ngirup oksigen. Terus gue kayak janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nah cara wong sing parek pangeran eskal niku ya janggal wae. Lemah iso maca tasbih, watu iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kaya lemah mbek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni gitu. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji dong di cerita, dia nak kepengen jadi wali, para pangeran. Dia bayangin aku itu jadi Nabi Adam. Umpama kayak jadi Nabi Adam kan roh tenan, aku itu songkol lemah. Berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wis maca tasbih. Karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah berarti akal, kita punya akal. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya ini lemah yang buku sujud udah jadi saksi itu, iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir lah apa dadi saksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tau sujud ning kono ndak tahu mesti. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak kok ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah. Sehingga pangeran gampang saja karena nugasno angin, gue kudu gawe keributan, gue ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin pun nerima khitab itu punya akal apa enggak? Punya. Makanya ngaji ke ulama ben roh duduk perkara ini. Makanya ketika Allah tumastawa ila sama iwaiya tukhonun faqala laha walil ardi ya tau'an aw karha qalata ataina toi. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit, kira-kira antara ngaraiso, ataina toi ini. Sekaruan nurut, Gusti, orang nurut lah yang mesti kalah, kalau menisan nurut, orang nurut lah yang mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak apa. Jika Rasulullah nanti ngetikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi, pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus saya ya selamat, Anda jadi nabi baru. Ya kira-kira seperti itu nabi masih ingat. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mantel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi.
Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir. Sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karo urip yo karo jenenge fama bakat alihi musama wal ardu wa ma kanu munzarin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi napa. Mone urung ana. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasan. Singkat cerita, karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq. Semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa melangkai. Kira-kira sudah lemah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu nggak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora iso mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Gue makomnya sahabat di pendapat cerdas itu ya nggak apa-apa kata Nabi nggak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, orang kafir dikepung 26 hari, akhirnya kentean bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebenarnya agak menyelesaikan masalah meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok gelem kula. Mau terus nongkrong orang sing darani jenengan pangeran. Jadi pangeran itu. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah intuhlik hadil isobah dalam tubat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Resikone jenengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan itu Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah gak ada yang tahu kalau Allah itu Tuhan. Nah itu terus Pak Arsalna Ali Mriha wa Jurudal Lamro. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya Arsalna Riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya, juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kadek sekian kilo. Kalau anginnya enggak punya pikir kan sekenanya saja. Tapi tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean itu saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan. Lo bumi ramantel dek kue, kue darani diakal, bumi barang ra diakal, lu mantel, kamu darani ra diakal, lu mantel. Beda. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sembel aja mikir. Mungkin kematian kita ini lebih mengguncangkan aras timbang matimu, karena ini baca tasbih kamu tidak baca tasbih. Nah, makanya saya setuju yang halal itu tidak, karena rada berdigasan ya. Menjolot sana, menjolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut itu bahasa Indonesia ya semut ya. Itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Kotal tak umatan tu sabih, kamu membunuh umat yang membaca. Jadi makanya ini tak wari jadi wali koside. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya nanti. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang di kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waduh, terus wali, dukun jadi ngawur. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang... Makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana-kemana ke mana wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ini sarana ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ini sarana ketua, makanya tak bredel. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Ya lihat ketua, kalau terbangnya di sini aman mungkin. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya
Layak itu wali, kalau yang tahu wali ya wali karena tahu ini di listnya ada. Tapi kan serasa daftar. Demen isin maksudnya sudah ada daftar wali. Sudah gini sudah bagus, sudah ada ini sudah. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa ini. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah menganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustaz, sebagai kiai sering cerita, Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh kan? Pikiran seperti itu aneh kan? Aneh. Wajunu dalam taruhan. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Itu kamu bilang, angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injek, ini kita tempat saja. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti hubungan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya dipikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tahan hati akal. Kemudian gue diukal-ukal dendam. Masyhur itu hati-hati soal bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas di zaman ini bumi enak kayak maksiat. Saya kecekel aku itu prakas. Bukan saja Allah kang untuk benar jajal. Jadi itu. Nah, kita harus berlatih berpikir begitu terus. Supaya satu jadi wali yang gampang. Dua, melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana kalau prahara, jalan lintang pukul. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena si ngomong gak wali akhirnya jadi dukun. Si kira percaya intelektual tapi rawali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Khandaq. Nabi itu umi itu gak kerso mikir, ya sudah. Setelah 26 hari di Kepung, Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barito sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat itu gak ada yang berani datang saking dinginnya. Sudah dingin di Kepung orang kafir. Tapi Nabi sampai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, gak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'akla abudurohum wa khiyamahu. Orang kafir itu lalu-lalang. Nabi nimbali sahabat gini. Jom, jadi delok posisi pasukan orang kafir saiki piye. Enggak ada yang mau. Karena sahabatku juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Dan itu ketakutan. Karena pasti mati. Kalau keluar dari kota pasti mati. Musuh ini beringat semua. Dulu gak ada polisi, gak ada tentara, gak ada PBB. Kalau namanya perang, pasti mati. Karena gak ada yang nurut. Padahal sing jauh kaji Nabi, orang yang nurut. Jadi kaji Nabi, dia tahu lah dituruti sahabat. Kiai lah dituruti sambil mau bingung. Kaji Nabi, dia tahu lah dituruti. Betul loh, dong, sopo sing gelem sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus muntah, nyebut nama. Kudefah daerah ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Dari Kudefah aja kan. Kalau Nabi ada menyasal sahabat, akulah yang ratani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tanggi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya agak ikut.
sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya, ada apa ya Rasulullah? Saya cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati sobat. Mengenai ngaji, terlalu jadi ekstremis. Setelah dipasukan orang kafir itu, wah, lupa aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya di Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya pulang, ayo do pergi dari Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang kafir. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Tidak ini, ambil semua Abu Sufyan. Buat itu benar-benar banyak banget. Setelah kacau balau, terus orang dijak mire gak mau. Abu Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian. Kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar perang ini sudah ada benar. Ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abu Sufyan. Mulai terus liane mulai. Setelah liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu mau beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, udah kayak gini sekarang harus maca berpenampilan cari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar nggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau nggak cukup tampar. Jadi pakai rapiah ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedat ya, kok dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan. Kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bos sunat, yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah, kemul biasa itu. Bahkan kata siapa itu, Abdul bin Mas'ud dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya sarung tok satu, terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu itu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candalo. Imamahnya di candalo, serbannya di candalo. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin di komentar. Ya, kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama lihat. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Woi darani serban sunat itu perkara kelaku. Keadaan sudah baik-baik saja kita tuku serban berdarani sholat itu kudu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar tuku. Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kowe roh sebagai aku sholat ini, enggak tahu. Ben wong bodho kowe roh sithik-sithik wong serbanan. Kowe dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadah itu nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja. Makanya kita menyunatkan umroh. Zaman nonton mungkin yang wajib yang mengusir nonton tidak umroh. Oke kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib. Sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alegria dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijadu malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi ini ya pakai semua karena dikira syarat. Tapi aja pakai semua, kita pun pakai semua. Akhirnya bakal serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya dia Mbak Rabia itu terus dia. Akhirnya Mbak Maduro, Mekah, cobaan dicucuk nyongkone dia ini. Barang bandara kok cobaan kafe. Itu kelayaran deh.
Jadi gua anak dot tapi tenang aja terus dileng nang kancane sing Madura sing modal Mekasuwi. Ning kene jumlah kabeh tapi ora mesti kiai sembrono. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Oh gampang, daftarnya gampang. Kroninan be aku lah. Tapi wali ora ono kroni kan. Fa arsalna alaihim rihan wa dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar. Tetap beda kekasih Allah be ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi Nyun Sewu gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan yang mati. Nabi para pangeran Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buat sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat tadi sih, lampu kita nih mikir, rugi. Terus sahabat tuh, alhamdulillah itu kota barang kita ini pasangan Nabi rasa mikir. Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasukan orang kafir itu mulai mergo kontak, tak mergo angin, mergo angin. Mulai ke jogeman ke wali soalnya reso mikir, tapi para pangeran. Kowe lho mikir ekonomi tenanan, ambek uripku bahagia di bahagia, mergo kowe iso mikir. Carane bahagia ya ora ora. Lho kula nate tak di pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jenengan kok bisa mengumpulkan orang banyak ngaji? Aku kira iso mikir. Nah, kowe sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Nah, iki nek ngumpul 10 kan ngilang. Padahal ini pakar sosiologi. Aku iso mikir ngomong wong kotok, wong kriting sampe wong. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Belum, ora iso mikir. Saja menjadi bodoh tenan iki. Begitu kan. Wes sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi makanya Nabi disebut umi itu ke ibu-ibuan gak iso mikir. Tapi ora krono bodoh, saking pareke pengiran. Ini Nabi santai. Sahabat tahu baru Nabi sholat rokaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon jajal kowe. Biasa. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya merespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan tahu alam ku iso mikir gitu maksudnya. Ini kembali orang. Angin langsung tanggap, kalah enggak. Sampai sahabat akhirnya sadar. Iya, Salman ini saya tak alam cerdas, masalah kontak segala tetap enak rasa cerdas tapi para pengira selesai. Makanya Pak Arsalna alaihim rihau wajuru dalam taruh kalah. Mulai dari sosial bisa iman gara-gara gak tahu ngalah Muhammad bukan. Angger mesti ora akal menang dia menang. Ku mesti ono sesuatu dene dhisik orang bahasa ikra iso ngomong dhisik. Mesti orang kok menikahe ora iso ora dukun. Ya semoga Muhammad itu tetap ditulung oleh pengiran. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya sahabat ya beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Semoga unik. Nah, daftar, tapi aku ora yakin dia sesuk tak daftar. Di orang kok asal KPU nih. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada kontak. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi, Quraisy, Kafir, Quraisy, Mekah itu kan 3 kekuatan besar, semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak. Dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena kontak, tapi karena fa'ar salna rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang dikirim Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon. Semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang kontak tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedhus kecil.
Dimakan orang 6 saja gak warning, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke kawannya Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin. Kamu harus cukup orang 300. Itu alam respon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh Allah. Karena ini sih ngendikan kekasih pengiran. Makanya masyhur itu riwayat-riwayat. Di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur langsung. Airnya ini muncrat-muncrat jumper. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali. Tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa alam itu. Alam-alam ini pasti dendam teman-teman. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan. Kowe nak kepengen mukmin sejati, ku latih iman tuh dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat di antaranya kitab itu. Begini kalau beliau muji iman. Di rumah tenang. Masa paling enggak bismillah wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling enggak di anak itu ya wali, pokoknya wali nikah ya wali apa wali kota apa saja pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu pernah bilang gini, manusia itu kecerdasannya itu akan termakjubkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin. Karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asem gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Gitu. Karena selalu ada biji asem yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati tapi ini nanti jadi ayam terus bergigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar. Nanti selingkuh ya punya anak putu, orang yang percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin. Apa percaya karena sering melihat? Ada dia mengatakan mungkin itu karena dia bisa membuat. Apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mokal tidak bagi otak dia. Mokal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Pelung suasem jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membuat. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang, batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi. Kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyi Abdul Hamid Khan nyanyi utaknya manusia. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang mokal. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Tidak, ini jawab. Tidak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa kan? Terus dia dengan entengnya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut urut menstatuskan ini mungkin, ini tidak? Paham ya? Belum hampir atau hampir jadi wali berapa? Ini daftar nih. Gampang
nanti dipertimbangkan, nggak sampai iso terus begini. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro, kok nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak, mau daftar sebuah boleh itu. Oh, hari buahmu. Iya, kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah, sudah ada nur. Yas'abena idihim wa imanim gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah Malik. Sekarang telur jadi ayam, dengan batu mengeluarkan ayam, manusia ini sama-sama mungkin nggak menciptakan maksudnya? Enggak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang itu. Bok sering ada telur dari ayam, bok sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza bi rodatillah, hadza itu Nabi. Bok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza bi qudratillah, hadza ini karena Allah karena. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe ku nabiku. Kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yang meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenangane Gusti. Mane kowe ora dites dadi nabi, perkarane reaksi kamu pasti buruk. Tenangane Gusti. Menawa malah takok ndak jenengan saged. Sabar bledek ya calon nabi cek gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa coba? Batu. Jadi manusia orang mungkin mau matu nonton nonton. Lah saiki apa ndok ketokno pitik ndekne melok gawe. Orang melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Apa nak iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang tak daftarkan. Tapi ini bener dulu. Ini disebut yaumatarul mu'minina al-mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasdid. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena nggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu beda. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik, gak usah lagi alam bahaya. Kayak sombalen nopo repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya tuh berkali-kali manusia itu goblok tenan. Lah mau roh tok kok biji. Roh itu artinya tidak menentukan kan? Itu waktu galanya tadi. Misalnya ini saya pegang. Misalnya, ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya, ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Bisa juga tenang ya. Juga tenang, khusyuk rata-rata. Mus, pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia ini jawab ya. Mesti nak dia itu wong sing rasional. Ya terserah dia kan mesti. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten jenengan ngajar mesti iman. Ora melok duwe kok melok nontono. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman iki mungkin ora mungkin orang pangeran mangkel. Coba gobloke ngono ora melok duwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus melok komentar. Wah, gak mungkin pulpen didol Gus Baung kesayangan ini. Ora melok duwe kok kecangkeman ini. Ora mungkin dibuat ning WC wong senengane, ora mung terserah aku to sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah si Allah ku piye ya Allah ya palu mayasa, melakukan apa saja diingat wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita amanah. Ketika ana unta keluar ke watu ya kita amanah. Ketika apa itu drijine Nabi mengeluarkan air ya kita amanah. Semuanya ini cara merusakan moral, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu ke drijine. Diminum orang siapa saja kan. Iku wilih-wilih karena kudrat Allah itu gak terbatas.
Mergo kowe darani pitik keluar pondok, yo mau darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencet. Nah, tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Nah, terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan dia 20 asam dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asam, terus ngomong-ngomong, dari kelungsu ini supaya jadi wit gobodi. Nah, wis gede dirangkul wong papate ora sedeng. Wong-wong darani mukhal ta ora? Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mukhal iku barang cilik kok iso gede modot dhewe sing narik sapa? Tidak ketangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asam. Dan ketika mungkin modal apa? Apa ya melok? Saya tak latih iman sing bener. Kowe nek iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Soal kok biasa wali liyane yo, ya kok gampang itu di sidang ngono apa? Sidang. Itu ora sing kira setuju. Kayak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Kalau Nabi set, kalau Nabi gak manis, Nabi kan gak tahu cangkem elek kaya kowe. Kalau kowe itu ya mesti cangkem elek musuh sak kuku ireng. Tapi Nabi kan gak tahu ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae, sampai yo asline yo kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae? Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga dengan Nabi ya cemen gampang. Mengaku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikin lah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrate apa ngono Mas paham to. Jadi Nabi ra usah cerdas gawe kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo kedekatan dengan Allah sing dengan kudrat yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh itu cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang wis para pengiran. Aman kok apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Yo wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Itu biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengiran damai wae. Muridnya tahu curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sekarang masyhur, padahal dia tidak terkenal wali kayak Syekh Abdul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudu. Wudu itu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nanti, ujuk-ujuk melok tuas nih kak. Muridnya katut. Barang tuas nih Ka'bah, terus ya sudah sampai selesai. Terus balik lagi ngarang kitab lagi. Gue ngomong ini. Gue jadi cerita ini aku jadi murid. Ini sampai murid itu. Tapi karena dia walinya karena ngarang ya ngarang. Karena dia jedanya itu wudhu terus toa pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudratullah yang masih orisinal. Kowe gak awalnya jalan mohal, wong kok iso miber, ya mohal tenang. Muharap ngene orang warisan kok juga mohal tenan ada terusan kan tidak ini. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran kok coba warai. Setelah maksudnya band khas wong para kebenar apa? Baru tak kenang ceritanya Kiai Kulo, termasuk ceritanya Bapak Kulo, Pak Hamid, itu dia semua media. Jadi tidak cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Mbah niki harus penyerangan dimulai dari Basim jadi Kulon itu keramat tapi buatan urusan langit. Dan urusan langit itu Mbak Abbas buntet Mbak Abbas telepon. Tanggal 11 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mergo bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita, jadi tetap jenderal-jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 romo
November kono kekuatan wali ku ora usah mbok latih militer, malah mbok latih militer. Bendene ala wali malah mbok latih militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Ya keben ben Pak Mahfuz terkenal nak kacang hijau jadi tentara ya keben Mbak Hasyim terkenal keramat itu ya keben Mbak Abbas ya malah mbok training enggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti di kepung musuh yang musuh santai wae mergo maca ayat tertentu. Lah saat kuwi iso nyatane aku iso kuwi kok dipadakno. Senengane kok ngadakno barang sing ora padha. Karena tadi andai kan manusia dengan kudroh ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu gak ada menjadi ada itu kan kudroh yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada itu kan bukti kudroh Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis falakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten dulu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya Allah. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut Inna Allaha yumsikus samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia sehingga cara kudrat kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrahnya Allah yang ula, kudratul ula. Ini disebut ansyaha awal amarah. Jadi Quran melatih kita, nak kepengen jadi wali iman sing bener, bayangno kudroh sing ulah, bayangno kudroh sing ulah. Ya mau misalnya ngatain ini, orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan, rau samono. Nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kayak memuhalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda woyo mau kamatali Adam kholaqahu min turab. Nah Isa itu jangan lumayan nih, bibi jangan boy lah, Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrahullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kasih cukup miber. Tapi kan saatnya negara kok terus tuh kasih miber malah negara orang pemasukan malah repot. Jadi sudah ada usah miber tapi tauhidnya benar, ada usah miber-miberan nggak marah. Nak akan disomber tabrakan dhuwur malah repot. Biasa wae. Cuma kalau ini mau melatih cara iman sampean. Makanya sampean jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap bisa mikir. Ya mau. Pangeran dia contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wes janin meteng mbok muengkek renang bareng. Kok gak mati? Lah ning jero janin wis angel golek oksigen, malah mbok main renang. Repot ora? Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mboke ku renang. Orang tak oksigen, membuat engkek nopo. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo mendok nih dipendem, boyo nak ngedok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah kanan. Mau bareng lahir, boyo itu wilik, ya lahir, ya bisa metu kotan. Artinya, singkat cerita, Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja, kapan saja, dengan caranya Allah. Kalau zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, udah ikut mengelola kehidupan kamu, kok iso dorong. Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana lanjut mau gusti samina wa atona pokoknya amanah tiga, pokoknya amanah billahi dohiron wa batin. Harus sakit cangkeman amanah billah tubna ilallah. Pokoknya cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal. Pokoknya ini amanah billah. Karena ngono,
sesuai dari wali. Paling enggak misalnya rawali kayak Imam Nawawi ya bener lah, Imam Nawawi itu bener. Karena tadi percaya dengan kudro ula. Kudro ula itu kudro ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah kudro. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang ini jenis terkooptasi hukum apa? Adat. Hukum manusia memelari kok manusia kok kawin, kok jima, kok ini itu. Terus seakan-akan menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang iso di cloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk romono guling-gilingan bahwa KPI tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat ulah kayak tadi kayak malah sampean orang takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu? Allah mau kepengen dijono. Bedanya apa kok watu ambek kondok utawa kok rahime sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe. Sing gawe yo aku. Cara-cara kira ketemu Allah ki diomongi ngono. Kok baleni malih. Ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa, kowe dhewe yo ra melok gawe. Kowe yo ora iso. Watu lahir pitik kowe yo ora iso, yo ora melok gawe. Karena apa sing ndok mbok arani mungkin, sewatu barane ora mungkin. Mungkin padha ra isane. Karena Allah gawe, waktu ngetokno pitik, terus darah, oh mungkin Gusti, barusan saya tahu. Lah ngono ya tak kecangkeman ngetokno mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termakjubkan oleh yang kita lihat. Nabi insya Allah baru kayak macam ayat kata suau fa arsalna nawa alim bi khawati dan nawa lam tarawih satu semua terus nabi. Pada zaman terlatih nawa. Terlatih iman ya kudri Allah Ta'ala semua terlalu ter. Mana kalau suwon misalnya sing jadi anak nakal, yakin suatu saat husnul khotimah, sing duwe keluarga nakal, yakin Allah itu kuasa. Mboten enten sing muka mumpun Allah ngersakno niku. Mulane ta mriki ditutup wa kafawul mukminal kita tetap sing nyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori pantes-pantese manusa duwe napa? Teori pantes-pantese darani cerdas. Tapi lucu-lucunan wae coba iman. Wae lucu-lucunan to wangane wong kada ikhtiar, padahal suwe pantes ngomong mangan ya kalau. Nanti rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Kok jangan orang toko kata mulai dino ramati mungkin biasa wae. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi ku ngucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwaji nabi ku diskon niku songo. Wa talabna lan golek sapa azwaji nabi urusange nabi misinati dunya. Sanging pepaise dunya mak perkara lain kang ora ana apa mae paing taun sadinge nabi. Iki sekali wong wedok nabi dhisik jam larat garwane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi doire jadi orang kaya karena futuhat sudah bisa menaklukkan sana menaklukkan ini gentenan garwane saiki nuntut. Zaman larat ikhlas. Saiki sugih iki jam larat iki apa-apaan niku protes. Mulane kan diprotes jujur tenang. Wong nabi diprotes. Wong wedok ku jos tenan. Mun ada kowe nabi diprotes. Wong pangerane tau dilawan wong wedok wis Sampai roh ceritanya pengiran dilawan. Oh tentang surat mujadalah. Surat mujadalah itu nak ulama modern mujadilah. Sama nak cerita, semua itu masya Allah. Jenenge Khawlah bintu Salabah wahyu menarik. Bokongnya api, biar apa? Pokoknya ono bab alia itu bokong. Pasti nekat biar apa? Singkat cerita berangkat suwi noten, terus bojone itu mulai. Bojone itu mulai. Nara salah jenenge Aus bin Somit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben dipersek. Mau kena kowe ngono yo ora. Wong diperus bae kan loro. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Dipertok bojone ayu no yo ora semangat. Wah yo jenenge Khawlah wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem mas wong kok ra kena. Mantul dene kata adate ora kesampaian. Terus muni alai itu, gimana? Kue tak sumpah hilang. Terus anti alai ya kategori umi, kue tak haram no, koyok boku haram nakon. Jadi sewa ada haram nak dihar itu fiqh mitolak, nomor dihar itu fiqh mit.
Sholat ijek mu'abad, jadi yang beruang kok didihar berarti orang dikumpuli selawase. Padahal kholah itu ayunya mulai tergerus karena sudah agak tua. Aku ayu berapa dia? Mungkin ya ayu bodinya api, sing lanang itu hiper. Matur, memuangi sampai kholah. Kerungu nak bojone sumpah dihar, memuangi. Nangis ya sampai ngompre, itu anak nangis kan sampai ngompre. Jadi itu sak paket dia nangis sampai. Itu terus piye karmu, nompok kok entek nompok. Wong itu warung tua, Arab dia. Ini nak anakku tak rumah kelaparan, ngaku itu resok golek duit. Mbok rumahku tinggal wae wong mamur dadi itu wae. Wes tak kaji Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora kaya tolak dihar kok kaya tolak apa-apa. Wes. Bojone matur kaji Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya siapa? Khawlah itu matur Nabi. Nabi itu orangnya kan lugu, karena Nabi itu gak pernah bohong. Dia tahu mikirnya, Nabi bukan oleh mikir. Kau oleh Nabi kok mikir oleh, tapi tetap cerdas para pangeran. Lagi mikir lah kan tidak cerdas. Mau macam orang para pangeran, kadang malah rumusnya yang menjerumus. Banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan Indonesia sing konsepnya akeh, hari bingung tumpang tindih berkok kakean konseptor. Bingung. Wah, mana. Akhirnya awal cerita, bujune muni, jemput Nabi ada jenengan. Nak dihari ku hukmi tolak. Mulai pada sing wedok. Nabi wis final, nak dihari padha wedok. Tuara dikasih kan kita berdebat. Dia ngene kan Nabi lho kekasih pengen. Ada jenengan ge keputusan ngono tak lapor pengen. Nabi sampai dilapor pengen. Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan pengen. Tadi Nabi iya susah wedok sebenarnya. Tapi tahu itu lagi sumbut. Jadinya Khawlah bintu Salabah itu mulai mlebu kamar sholat hati-hati. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari itu fi hukmit tolak. Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Nangis. Neng kamar itu nangis, buat nangis sekian menjadi Nabi Umar pengiran terus Nabi ngutus sahabat panggilkan Khawlah. Barusan Jibril datang, hukum itu dirubah. Iya. Makanya Khawlah tambah iman di Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Ayo sampai jadi surat Mujadilah. Wong wedok sing madoni kanjeng. Namanya Mujadilun wong sing madoni. Wong wedok Mujadilah dan wong wedok sing tukang madoni. Sampai jadi ayat qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kowe berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa Allah yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Wong wedok, kaji Nabi dilapar. Mengenai pulau nong ketemu bujuk pulau menang, mereka pikiran keluarga. Nabi waktu mana ini pun ada awal-awal. Gak seorang dilawan stres. Nabi dilapar. Itu masyhur cerita Khawlah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindek nol Khawlah. Ini tua, Khawlah itu memang itu ajus sesepuh. Dindek nol Umar mandek. Rumah nanti jam 2. Wong itu nak tuwa nak omongan nanti soleran. Nanti jam 2. Pasukane Umar iki piye ya Amirul Mukminin ngono omongan kok nanti jam 2. Iku jare Sayyidina Umar terakhir bareng wektu dhuwur mentek pamit. Pamit, Mbah niki mun badhe napa dhuwur telat. Nyuwun sangat wektu salat dhuwur. Gak marus bar, gak apa-apa ke salat dhuwur rasa katis bar. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat-sahabat itu siapa? Kenapa engkau begitu takut sama orang itu? Masyhur ini. Hadihil ladzi sami Allah min fawqi sab'in. Iki wong wedok sing pangerane dengar sangka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek nglabrak pangerane ngrungokno, apa meneh aku maksudnya. Iki wong sing omongane keluare didengar Allah min fawqi sab'in samawat. Mosok asami Allah walam yasma Umar. Pangerane kersa
ngrungokno kok Umar. Gak. Umpama ora demi salat dhuwur dek ngomong sak entek tak rungokno. Jenenge Allah, wong itu terus entek. Lah iya kanjeng Nabi padha. Wong itu sak melarat ku ape wong itu gelem sak melarat gelem. Tapi sak usah sugih kok tetep alam lah gelem. Lho nek nglarang kuat. Ngatok malah melarat bareng sugih uripe terkendali itu kayaknya wong itu emoh. Jadi Nabi tetap nuntut sekarang kita mapan yo. Mereka mengendaki turidnal hayat dunia wajib. Aku Nabi kasih pengiran malah ditantang. Nak kue jauh urip penak tak turuti tapi tak pegat. Nah kue kan gak kok turuti. Nah orang pengen dirapak. Turid nangarno sira hayat dunia penguripan dunia wajina dalan pasti dunia. Fata alina mongko merene sira umat iku nak mongko yang ora iso gumun sira kabeh. Tapi mut'at lagi kelawan tak kaya hukum mut'at tolak. Wa sarikunan bebas no ingsun kunang sira kabeh sarokan lan megat dadi langkang apik. Ayo utol iku tegese megat ingsun kunang sira kabeh niwi diroren kelan tanpa bahaya. Dadi kanjeng Nabi, kowe iku bojone Nabi, barang futuhan iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik, uang masalihul muslimin. Nek kowe njaluk ya ora tak kei, iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat. Wa ing kuntum ngarepno sira kabeh apa ing kuntum ana sira kabeh turit ngarepno sira kabeh apa ae apa wa rasulullah lan utusane Allah darul akhirat lan oma akhirat ayo jannah tikse swarga paina wa mutatan wa ada nyediakno sapa Allah mustinati ketiung sing apian migunate ing sira kabeh kira dadi akhirat lan ngarepno akhirat ajaran ing ganjaran asiman kang gedhe luar biasa Rasulullah diamu bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat ora usah sugih. Nek ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo do tiru. Ben niru ngono bojomu milih pegat tenan. Pokoke nek ngamuk barno ae, nopo barno ae. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe. Rasa batas iki. Pengirane tok kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat Mujadilah. Tapi umumnya tiyang maca Mujadalah, tapi ning ulajane nek cara asal usule jenis surat nopo? Mujadilah berkayatnya jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suaminya, yaitu bela-belain yang zaud mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak bimanzilatin tolak, artinya dihar itu ya omongan saja, nggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah dihar itu bimanzilatin tolak. Lalu kalau ngomong jorok banget, masyhur sama juga tentara. Ya Rasulullah, huwa akala sababi wa natartu lahu batni hatta ida akala sababi tolakon kok ngomong. Niku sing ngentekno 60, ayu kula sing ngentekno yo Dik. Barang aku saiki tuwek, ayu wis tak kekno Dik ape megah kok penak. Pokoke ngomong ora barbar. Nanti Nabi ngomong. Serwe pas itu wis ya Allah. Bareng Nabi, iya tapi hukum sementara iki nak diaru koyo tolak. Ya tapi motor iso dirubah, posisi iki sementara iki ngono. Tapi motor iso dirubah jenengan kekasih pengiran lapor to dirubah. Ora sementara. Bareng susu tak wis tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Mulane jogeman yang lawan wedok, nang nganti sujud yo bojone apik. Dikabulno dalake megat to bojone apik bar yo. Mane ngaji singgung ora dirungokno wedok. Ngate dirungokno wedok do sungkem ning pangeran, sujud yo ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nek ora tak diki ke sujud. Tapi sing ana tareh kok apa mendengar suara perempuan tadi. Oh itu ya Allah, kanjeng Nabi dilawan. Oh. Baina wa ngatasen wa ta'ala wa adanya jana sawa ta'ala mustahil marang wedok sing apik-apik ning gunane sira kabeh. Kira dadi akhirat iklan akhirat ajaran ing ajaran adiman sing gede ajaran tadi suara. Ane bos wonge bojo dididik sederhana. Wong sak ya ketok kiai gede bojo kula iki tak didik sederhana. Ya perkarane giling-gilingan nah hidup kita ini menuju apa? Akhirat. Nah contoh ora usah se ekstrem nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Dia giling-gilingan
dengan nuansa akhirat itu ada. Mulane faktarna muka akhirnya milih sapa nisa nabi milih al akhirat yang akhirat alat dunia ngalano yang atas itu. Setelah digertak nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalano apa? Ya nisa nabi biro-biro putri nabi manuti sapane wong. Iku yakti ku nekani sapa man iku nate sira kabeh fakta tenan kaya an bayinaten kang jelas sifat tidak mubayyanatin wa kafiran mubayyanatin. Ai bina tekse jelas napa fahisha uja to anane fasa kene jelas. Tutu aku ngoten tikal nopo pikiratin untuk aktivitas diuron untuk binuni klanon ma'ahu sertane istilah itu lawana istilah adab lan kelawan nasabna lakon adab nanti baca untuk tentu nopo nudo iflahal ada atau nudo iflahal ada kira wonten pinten sekawan berarti maksudnya ngaten nggih bojone tokoh iku nak salah dosane loro mergo nak ganjaran yo ganjarane loro mergo salah tokoh mesti dinut bener tokoh yo napa dinut lane garwane nabi kena ancaman bojone nabi kowe nak salah iku ada pedo double mergo kowe iku panutan nak salah mesti dadi tren mulane dosane napa double. Kalau karwane nabi kok sosialita atau PKK macam-macam, yo bisa, engko jadi model, nak ngono kudu sosialita kan repot no? Repot. Lah nek bujung sosialita yo rapati kena adab, kan ora ono sing nganut. Mergo saya lek sosialita aneh-aneh wae kan malah wong malah nganggep. Wae walhasil intine ku nak bujune tokoh utawa tokoh, makanya ini terus dari ulama siapa saja yang tokoh iku kudu hati-hati, mergo nak salah yo ono sing nut. Nah, bener ya orang sengen, jadi hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ono kesalahan itu ablal ada berapa di venue juga mau identikal nolah ketis, nopo asbabin nabi, paham ya? Apa ada sikso di venue kelawan rong ambalan, nopo kelawan rong ambalan, rong tikalan, ya rong nopo tikalan. Aidi fai ada biwiri ina tegese dobelane seksual yane bojone nabi. Aidi saya tegese dobelane. Misale ono wedok biasa kok ngrasani wong itu sane sito. Tapi misale garwane nabi kok ngrasani wong itu sane loro. Pokoke tiap salah itu dihitung pinten? Loro. Mergo tokoh napa? Tokoh. Nek terus dikiasno siapa saja sing nak salah diikuti itu dobel napa? Dobel. Wakana aidi saya tegese dobelane salah yane bojone nabi. Wakana nanono dari kamu mengkono kabeh, maksudnya kabeh itu di full ada di maroten, namun di full ada bila nopo maroten atau di pen ala yang atas ya, itu yasiran itu gampang walaupun.